Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah di hari ketiga di Surabaya. Setelah kita kemarin OTW dari Bandung ke Surabaya naik kereta api. Kalian udah nonton belum videonya? Terus yang kedua keseruan hari pertama dan kedua kita di Surabaya. Dari mulai kemana aja Kak kemarin Kak? Hari pertama kemana? Hari pertama ke Tunjungan. Tunjungan. Ke Tunjungan. Hari pertama kita ke Tunjungan Plaza. Dari 1 sampai 6 ya. Iya, dari TP 1 sampai TP 6. Capek nggak? Capek banget. Ada nggak mall di Bandung yang kayak di TP? Enggak ada. Nggak ada ya. Bandung banyak mall tapi nggak ada yang sebesar TP. TP pun bener-bener Terus abis dari TP kita kemana lagi? hotel. Kita ke hotel Istirahat ya. Istirahat, berenang, terus udah deh malamnya makan, Iya. tidur. Terus di hari kemarin kita nemenin Dede ini nih. Dede Arsila buat Olimpiade Nasional. Desa. Ya. Dari jam berapa ya? Jam 10 sampai jam 2. Gimana Dek? Bisa nggak ngerjain soalnya? Bisa. Allah mudahkan ya. Nah buat yang teman-teman yang belum nonton video yang kedua, tonton dulu ya. Terus setelah itu dari Unesa kemana Dek? Ke hotel, berenang, istirahat, terus malamnya kita jalan-jalan ke kota Lama. lama. Jajan apa aja? Dede di Kia. Di jajan dimsum Terus sama nasi bebek goreng bareng sama mami. apa lagi? Udah. Nah sekarang untuk di part 3 nih, hari ini jadwalnya kita ke Unesa lagi. Kumpulnya di mana Mi? Di Geraha Unesa. Geraha Unesa. Kita acara awardingnya. Mohon doanya ya, mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Gitu aja. Jadi apapun hasilnya, mau Dede Arsila menang atau enggak, itu nggak masalah. Tapi yang terpenting Dede Arsila, yang terpenting Dede Arsila udah mau berjuang untuk sudah mau berjuang, sudah ikhtiar semaksimal mungkin. betul. Jadi hasilnya kita serahkan ke Allah. Kita tinggal minta sama Allah ya, minta diberikan yang terbaik untuk Dede. Tapi kita nggak akan gimana-gimana kalau misalnya Dedenya nggak dapet gitu ya, karena sejauh ini Dede sudah berusaha semaksimal mungkin dan mami, papi, kakak semuanya bangga sama Dede ya. Karena tidak semua anak mau berusaha dan berjuang sampai titik ini gitu. Jadi papi pun ya dulu memang kedua kali ini dulu nggak ada info-info lomba kayak gini. Tapi kalau sekarang kan info-info perlombaan untuk mengasah kemampuan seorang anak itu udah gampang diakses gitu. Jadi ya mohon doanya. Jadi apapun yang terbaik ya kita harus terima. Mau Dede menang atau bukan kalah juga sih sebenarnya. karena Cuma ini belum udah saatnya. Udah gitu. jauh kok, udah sampai tingkat nasional itu udah masya Allah, alhamdulillah sekali. Ini tahun kedua Dede sampai tingkat nasional. Mungkin selanjutnya bisa kakaknya. Insya Allah. Insya Allah terus. Kakak sekarang lagi nungguin hasil OSN sih ya. Ya. Lagi deg-degan. Kakak juga sama. Kakak juga diberikan yang terbaik ya. Iya. Jadi intinya jangan pernah menyerah. betul. Dan harus terus Asal mau terus belajar, Iya. berjuang. Betul. Jika memang itu passionnya, terus tonjolkan semangat ya untuk terus mengasah lagi, karena pasti setiap momen itu bisa jadi pelajaran untuk dirinya sendiri. Gitu. Dan jangan lupa harus menjadi manusia yang berguna untuk manusia lainnya. Yang kemarin kata Miss Raisa, bermanfaat selalu Ya. dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus bisa bermanfaat dan bisa menjadi pribadi yang baik. Gitu. Oke. Gimana kesuaraannya? Tonton terus. Oke, dadah. Dah.
dan selamat datang di Graha Unesa. Akhirnya kita sudah sampai nih di tempatnya. Lalu naik lift karena di lantai 4. Wah, pertama masuk kakak udah senyum-senyum. Beneran nih tempatnya? Gak tahu kak. Kaget kita. Beneran ini Mih? Bukan keundangan kan? Katanya gitu. Ya enggak tuh coba lihat-lihat. Bener kan gitu. Saling bisik-bisik. Dan ternyata iya bener di sini kok tempatnya. Wah seru kan? Ya saat ini kita lagi ada di Graha Unesa. Ini di luar ekspektasi banget. Tempatnya mahal banget, rame banget. Dikirain mau keundangan, taunya mau warning. Gimana kak? Tanggapannya kak? Kayak di kerajaan-kerajaan gitu. Kerajaan-kerajaan? Ya. Kayak di mana deh? Kayak di kerajaan plus di undangan. Hah? Di kerajaan plus di undangan. Jadi kayak di undangan. Tapi alhamdulillah sih, untungnya kemarin kita nggak langsung pulang ke Jogja. Nggak pulang ke Jogja, nggak langsung pergi ke Jogja. Kita nyempetin waktu dulu ke sini. Ternyata ya seperti ini suasananya. Aku adalah juara untuk ibu dan bapakku. Dan qadarullah Dede harus coba Omnas ke-16 ya dek. Gak apa-apa, kita lanjut liburan aja. Kita minta jalan-jalan sama papi. Tahu-tahu kita melewati jembatan Suramadu. Kayaknya ini perjalanan paling jauh dia beneran. Dede sama kakak se-happy itu. Mau apa coba? Ya ini nih, rekomendasi dari semua temen. Katanya sekalian aja sih nyebrang, cobain nih makan di sini, yaitu bebek sinjai. Ternyata sambelnya tuh pakai sambal mangga, bukan kayak sambal-sambal tomat, bawang yang kayak gitu. Nah beres makan kita dibawa keliling-keliling dulu nih sama bapak Grabnya. Katanya sayang kalau nggak keliling-keliling Maduranya. Nah beres keliling-keliling, balik lagi ke jembatan yang tadi. Terus ya menyusuri pantai, lihat-lihat sekitaran Surabaya. Dan ini disebut sama orang sana adalah jembatan pencari jodoh. Oh iya, ini nih. Ini ikan asap yang terkenal itu. Gak lupa kita lewat patung ikoniknya Surabaya. Dari situ kita lanjut ke pusat oleh-oleh Bu Rudi. Katanya di sini terkenal sama sambelannya ya. Ya udah deh kita mampir aja. Kebetulan snack anak-anak udah pada habis. Jadi beli dulu buat cemilan di hotel dan buat perjalanan besok, nemenin mereka di kereta biar nggak bosen, jadi biar sambil ngemil-ngemil gitu. Nggak beli banyak-banyak karena kita udah bawa koper masing-masing, jadi berat deh.
Pusing banyak banget macamnya. Akhirnya beli cuanki, seblak, makaroni. Ya udah deh yang kayak begitu sukanya. Udah beres, selfie dikit. Udah deh, kita langsung pulang ke hotel aja ya kayaknya. Capek, istirahat. Nih, udah banyak jajanannya, cemilan buat besok. Hari Senin pagi lagi deh, waktunya kita pulang. Tapi pulangnya nggak ke Bandung, kita pulang ke Jogja dulu yuk. Nih, kita OTW stasiun Gubeng lagi, karena kita mau naik kereta lagi ke Jogjanya. Ayo, bawa kopernya masing-masing. Ayo. Ini udah jam 9. Kita naik kereta jam 9.25. Seperti biasa, maminya cek boarding pass-nya. Kita scan tiketnya. Terus itu langsung cari keretanya. Yang mana ya? Sedih deh harus ninggalin kota Surabaya. Semoga nanti bisa kembali ke sini lagi ya dengan cerita yang lebih baik lagi. Kalau kemarin kita duduknya depan-depan. Nah, sekarang enggak, karena semuanya duduknya ke satu arah. Dan mereka sibuk masing-masing. Sepanjang perjalanan kita nikmatin banget pemandangannya. Ternyata naik kereta api itu seseru itu loh. Cobain deh, biar gak penasaran. Akhirnya setelah kita 3 hari di Surabaya, kita memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta menggunakan kereta api Ranggajati. Tadi dari stasiun Gubeng kita OTW jam 9.45. ya. Dan nyampe Jogja tuh sekitaran 14.25. Ya. Jadi 4 jam berarti ya Kurang lebih. perjalanan Surabaya Jogja. Ngomong-ngomong, kita lagi dari mana, Mi? Ini lagi di kereta makan kalau kata Dede. Tadi kakak sama Dede udah makan, terus gantian tapi maminya. Iya. Jadi kita bikin dulu video mumpung anak-anak lagi di belakang. Gitu. Tapi keretanya ini beda nih sama kereta yang sebelumnya kita pergi. Kenapa tuh, Mi? Ini kayak ekonomi premium plus. Soalnya hampir mirip-mirip sama eksekutif ternyata. Jadi tadi tuh pas masuk kita sedikit kaget, kok bagus banget si keretanya gitu. Kayak nggak nyangka aja ekonomi kayak gini, nggak tahu kitanya aja yang nggak tahu ya, baru tahu kali ya. Ternyata karena KAI newbie. Kereta api Indonesia itu semaju ini, nggak kalah dengan kereta-kereta di luar. Gitu. Bagus deh, apalagi dari ini kereta makannya juga kata kakak, kok beda ya sama kayak yang waktu itu. Berarti kan tandanya semakin memberikan yang terbaik ya kak itu gitu, semakin berkembang. Jadi kita semakin happy, seru liburannya ditemenin kereta kayak gini. Gak nyesel deh. Jadi ekonomi juga,
bukan sembarang ekonomi. Ya. Cukup. Nanti di Jogja mau ngapain aja nih? Nggak tahu, cuman pengen jalan-jalan ke Malioboro aja. Ah, Kita lihat nanti aja ya. karena apa, Be? Lihat aja terus. Karena setiap perjalanan adalah kenangan. Dadah.